Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sang profesor mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023, kelas 002 program studi seni budaya. Kali ini saya akan membawakan materi terkait seni lukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan cabang ilmu seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi dengan media kanvas atau permukaan datar lain. Media untuk seni lukis biasa diisi oleh unsur-unsur pokok, garis, dan warna hasil dari permainan cat atau pewarna dan pembubuhan gambar lainnya. Selain itu, ada pun pengertian seni lukis menurut para ahli, yaitu menurut Soedarso SP. Melukis merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi dengan tujuan mendapatkan kesan tertentu. Soedarso pun menambahkan bahwa karya seni erat kaitannya dengan pelibatan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan seni lukis. Secara umum, seni lukis memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua bagian, yakni fungsi sosial dan fungsi individual. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial dari sebuah karya seni lukis akan tampak apabila dapat memberikan kegunaan bagi banyak orang. Karya seni dapat memiliki fungsi sosial, yaitu dengan syarat seorang seniman harus berhasil menunjukkan nilai sosial atau setidaknya bisa diterima oleh masyarakat. Ada 4 sektor fungsi sosial yang diterima oleh masyarakat, yaitu pertama, pendidikan. Dalam bidang pendidikan, seni lukis menjadi media belajar anak-anak prasekolah dari prasekolah hingga taman kanak-kanak. Tujuan pengerjaan karya seni bagi anak-anak adalah untuk membangkitkan kreativitas dalam mengembangkan ide. Dalam belajarnya melukis pada prasekolah, anak-anak diharapkan dapat belajar untuk memperkuat ingatan mengenai warna dan bentuk. Yang kedua, ada agama. Sebagai karya seni yang berasal dari hasil ide dan ekspresi manusia, seni lukis dapat menjadi media dalam menuangkan rasa cinta kepada Tuhan. Seni lukis juga memiliki fungsi sosial dalam agama untuk menggambarkan kebesaran Tuhan. Misalnya dalam agama Islam, mengenal seni kaligrafi. Kaligrafi biasanya digunakan untuk mempercantik tampilan tempat ibadah dengan menggunakan firman Tuhan. Tidak hanya itu, dalam agama Hindu banyak lukisan para dewa yang dilukis dengan tujuan untuk sembahyang dan mendoakan orang yang telah tiada. Kemudian yang ketiga, hiburan. Selain memiliki nilai pendidikan dan agama, pada dasarnya seni lukis diterima masyarakat karena memiliki fungsi sosial sebagai penghibur. Dalam aspek hiburan, sebuah karya seni dapat memperlihatkan kesan yang menarik dan memberikan pengaruh kebahagiaan kepada masyarakat. Seni lukis pada umumnya akan digunakan sebagai dekorasi atau gambaran dalam suatu acara. Yang keempat, kejelasan isi. Seni lukis yang memenuhi aspek kejelasan isi artinya mampu memberikan dampak atau fungsi sosial. Kejelasan isi dari seni digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, kemampuan menjelaskan isi menjadi keunggulan tersendiri dari seni lukis. Contoh karya seni lukis yang dapat memberikan kejelasan isi seperti poster, reklame, hingga mural sepanjang jalan. Sekilas seni lukis tersebut tidak terlalu dilihat, namun kejelasan isi membawa kesan dan makna yang mendalam dari masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi individual. Seni lukis yang dihasilkan dari ide, ekspresi, dan perasaan akan memuat kebutuhan jasmani dan rohani seniman itu sendiri. Karya seni lukis dari seniman dapat diakui oleh orang lain atau penikmat seni dengan sejumlah rupiah jika dibandingkan dengan antusias seni di Italia, Prancis, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Penghargaan atau seni lukis di Indonesia kepada seorang seniman memang belum banyak, tetapi
hal itu bukan menjadi hambatan untuk berkarya. Di era digital sekarang, seni lukis dapat dipublikasikan hingga seluruh belahan dunia. Selain penghargaan jasmani, seni lukis dapat memenuhi kebutuhan rohani sang seniman. Hal itu berarti proses pertama penciptaan seni lukis hingga akhir. Seorang seniman dapat mengekspresikan seluruh isi hati dan perasaannya, baik itu perasaan senang, sedih, atau terluka. Seni lukis memiliki ciri khas, di mana perasaan seniman akan mudah terlihat dalam karyanya. Kemudian ada tujuan seni lukis. Yang pertama, tujuan religius. Seorang seniman lukis memiliki kemampuan yang dapat membuat lukisan atau hasil karyanya memuat nilai-nilai keagamaan. Tuhan yang Maha Esa, nenek moyang para leluhur atau dewa, bukti bahwa seni lukis memiliki tujuan religius terlihat pada lukisan yang ada di Gua Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya tujuan magis. Selain bertujuan kepada nilai religius, lukisan juga memiliki tujuan magis dan berisi mantra-mantra tertentu. Karya seni lukis ini dapat terbilang primitif dan memberikan kesan misterius bagi siapa saja yang melihatnya. Contoh lukisan yang memuat nilai-nilai magis dan misterius misalnya lukisan Bali yang menggambarkan sosok dewa penunggu kuil. Konon, orang-orang Bali percaya bahwa lukisan tersebut akan memberikan daya tarik terhadap tempat tertentu. Kemudian ada tujuan simbolis. Seorang seniman seni lukis yang mampu memperlihatkan dan mempresentasikan cita-cita kehidupan seseorang. Cita-cita yang luhur akan diaplikasikan dalam sebuah lukisan yang di dalamnya terdapat tokoh terpandang. Contoh lukisan yang dapat melambang ketokohan seseorang dapat diketahui dari lukisan Pangeran Diponegoro yang sedang berdialog dengan Jenderal de Kock. Kemudian ada tujuan estetis. Bagi seniman seni lukis yang dapat menampilkan tujuan estetis biasanya akan terlihat dari kekuatan keindahan dari pemandangan suatu daerah. Tujuan dari estetis dapat dilihat pada banyak seni lukis di rumah, kantor, dan tempat-tempat umum. Lukisan tersebut biasanya menggambarkan air terjun, sungai, atau sawah di sebuah desa. Kemudian ada tujuan komersil. Lukisan dengan tujuan komersial biasanya mengutamakan nilai ekonomi dalam setiap karyanya. Lukisan dengan pengerjaan cepat dan sederhana banyak ditemukan di tempat-tempat ramai, misalnya seperti jasa melukis wajah di jalanan. Kemudian ada tujuan ekspresi. Pada tujuan ekspresi, seniman hanya ingin meluapkan emosi dan ekspresinya ke dalam sebuah karya, baik itu di kanvas atau kertas ataupun media lainnya. Tujuan ini biasanya dimiliki seniman-seniman yang sedang dalam keadaan emosional dan butuh sebagai tempat berekspresi. Hampir semua orang mampu melukis dengan tujuan ekspresi yang satu ini. Melukis membuat lega dan ringan sehingga dianggap mampu menjadi terapi kejiwaan di kala stres. Oleh karena itu, ciri khas dari lukisan ini hanya bisa dilihat dari penggunaan corak, warna, bentuk, hingga media. Selanjutnya ada komponen seni lukis. Dalam karya seni lukis yang baik terdapat beberapa komponen seperti di bawah ini. Yang pertama, komposisi. Komposisi merupakan cara untuk merangkai unsur-unsur yang akan memberikan bentuk pada sebuah karya seni, seperti warna, garis, bidang, ruang, gelap, hingga terang. Kemudian ada balance. Balance atau keseimbangan adalah cara mengatur objek agar serasi saat dilihat oleh mata dan terlihat jelas. Keseimbangan yang simetris merupakan hasil dari penggabungan dua objek dengan membagi dua bidang secara sama.
Sementara keseimbangan asimetris adalah hasil dari penggambaran unsur yang berbeda seperti jarak dan ukuran agar terlihat cocok. Kemudian yang ketiga, proporsi. Proporsi atau perbandingan merupakan komponen seni lukis. Proporsi adalah karakteristik dari bentuk antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Hal ini tampak dari lukisan yang memiliki kepaduan dari unsur-unsurnya. Keempat, irama. Irama adalah kesan gerak khas dari seorang seniman yang dihasilkan oleh garis, warna, bentuk, gerakan, dan tekstur secara berulang. Kemudian yang terakhir, unity. Unity atau kesatuan merupakan hasil dari perpaduan unsur-unsur dari berbagai elemen yang ada. Unsur-unsur yang saling berhubungan kemudian melengkapi satu sama lain sehingga menimbulkan kesan terbentuk dengan baik. Kemudian, aliran seni lukis. Setiap lukisan yang pernah dibuat memiliki ciri khas, tema, teknik masing-masing. Ciri khas atau karakter dari setiap lukisan biasanya disebut dengan gaya atau aliran. Menurut cara pengungkapannya, penggolongan gaya dan aliran karya seni dapat dibagi menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Yang pertama, representatif. Representatif atau perwujudan dimaksudkan bahwa gaya seni rupa yang menggunakan kenyataan pada alam atau kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat. Gaya atau aliran seni rupa representatif dibagi dalam 3 kategori, yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Kemudian aliran yang kedua, yaitu deformatif. Deformatif merupakan aliran yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni rupa yang termasuk dalam gaya deformatif yaitu impresionisme, surrealisme, kubisme, dan ekspresionisme. Kemudian yang terakhir yaitu aliran non-representatif. Non-representatif adalah gaya yang tidak mempresentasikan atau tidak menggambarkan sesuatu. Gaya ini merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar dari gaya ini memang bertujuan untuk meninggalkan bentuk asli dari subjek atau objek. Non-representatif tidak ditujukan untuk meniru alam. Lukisan ini lahir dari bentuk-bentuk geometris sederhana, banyak garis, atau hanya blok-blok warna yang terbebaskan dari bentuk alam. Aliran-aliran non-representatif antara lain abstrak, ekspresionisme, dan formalisme. Materi yang terakhir yaitu ada tema seni lukis. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Maksud dari tema ini memfokuskan pada seni lukis untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman itu sendiri. Biasanya seniman menggunakan potret wajah dirinya sendiri sebagai objek atau subjek lukisan. Yang kedua ada hubungan antara manusia dengan manusia lain. Tema selanjutnya adalah hubungan antara manusia. Seni lukis ini biasanya mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seniman dapat menggunakan orang-orang terdekat seperti istri atau suami, anaknya, orang tua, saudara, teman, atau siapapun itu. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam merupakan objek sangat menarik hingga antara manusia dengan alam merupakan tema yang sering diangkat. Seniman dapat menemukan objek atau subjek yang menarik untuk menjadi tema lukisannya, seperti pemandangan gunung, hutan,
laut, sungai, perkampungan, hingga kota. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda-benda yang ada di sekitar manusia mampu memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri. Seniman biasanya menggunakan benda-benda di sekitarnya maupun sebagai sumber inspirasi untuk melukis. Tidak ada yang pernah tahu seunik apa karya yang dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai benda keseharian yang ada di sekitar. Yang kelima, ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas kehidupan sehari-hari yang beragam banyak dijadikan tema-tema dalam sebuah karya seni. Aktivitas manusia sangat memungkinkan menjadi suatu ide untuk melukis. Hal itu dikarenakan melukis sendiri merupakan aktivitas manusia. Kemudian yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Imajinasi atau hayalan menjadi seniman bebas dalam membuat karyanya. Perenungan seniman merupakan kunci untuk membuat seni lukis tentang manusia dengan alam hayal. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, saya berharap tidak membuat kita patah semangat untuk terus belajar. Saya Sahrul Faisal, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.